Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Febriani dengan NIM 200020017. Saya berasal dari jurusan Administrasi Pendidikan. Nah, pembahasan saya kali ini yaitu mengenai pendidikan sepanjang hayat. Yang pertama yaitu konsep pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat adalah sebuah sistem konsep-konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Arti luas pendidikan sepanjang hayat adalah bahwa pendidikan tidak berhenti hingga individu menjadi dewasa, tetapi tetap berlanjut sepanjang hidupnya. Pendidikan sepanjang hayat menjadi suatu kebutuhan yang penting karena manusia perlu menyesuaikan diri supaya dapat tetap hidup secara normal dalam lingkungan masyarakat yang selalu berubah-ubah. Yang kedua yaitu karakteristik pendidikan sepanjang hayat. Yang pertama yaitu hidup. Seumur hidup dan pendidikan merupakan tiga istilah pokok yang menentukan lingkup dan makna pendidikan seumur hidup. Yang kedua yaitu pendidikan tidaklah selesai setelah berakhirnya masa sekolah, tetapi merupakan sebuah proses yang berlangsung sepanjang hidup. Yang ketiga, pendidikan seumur hidup tidak diartikan sebagai pendidikan orang dewasa, tetapi pendidikan seumur hidup mencakup dan memadukan semua tahap pendidikan, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan sebagainya. Yang keempat yaitu pendidikan seumur hidup mencakup pola-pola pendidikan formal maupun pola-pola pendidikan non-formal, baik kegiatan-kegiatan belajar terencana maupun kegiatan-kegiatan belajar insidental. Nah, yang kelima yaitu pendidikan seumur hidup memiliki dua macam komponen besar, yaitu pendidikan umum dan pendidikan profesional. Komponen tersebut tidaklah berpisah sama sekali antara yang satu dengan yang lainnya, tetapi saling berhubungan dengan sendirinya bersifat interaktif. Nah, karakteristik yang terakhir yaitu tujuan akhir pendidikan seumur hidup adalah mempertahankan dan meningkatkan mutu hidup. Selanjutnya yaitu dasar pikiran pendidikan sepanjang hayat. Ada beberapa cara untuk meninjau dasar pikiran mengenai pendidikan sepanjang hayat. Di antaranya yaitu yang pertama tinjauan ideologis. Semua manusia dilahirkan sama dan mempunyai hak yang sama, khususnya hak untuk memperoleh pendidikan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Nah, yang kedua yaitu tinjauan ekonomis. Salah satu cara keluar dari lingkungan kebodohan dan kemelaratan ialah dengan pendidikan seumur hidup. Yang ketiga yaitu tinjauan sosiologis. Salah satu masalah pendidikan di negara berkembang adalah pemborosan pendidikan yang disebabkan oleh sebagian orang tua kurang menyadari pentingnya pendidikan, putus sekolah bahkan tidak sekolah sama sekali. Oleh karena pemborosan itu dapat berakibat tambahnya jumlah buta huruf, orang tua merupakan pemecahannya. Yang keempat yaitu tinjauan politis. Negara kita adalah negara demokrasi, di mana seluruh warga negara wajib menyadari hak dan kewajibannya di samping memahami fungsi pemerintah. Yang kelima yaitu tinjauan teknologis. Dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, para pemimpin, teknis, guru, dan sarjana dari berbagai disiplin ilmu harus senantiasa menyesuaikan perkembangan ilmu dan teknologi terus-menerus untuk menambah cakrawala pengetahuan di samping keterampilan. Yang keenam yaitu tinjauan psikologis dan pedagogis. Tidak lagi bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh besar terhadap pendidikan, khususnya konsep dan teknis penyampaiannya. Oleh karena pengembangan ilmu dan teknologi makin luas dan kompleks, maka tidak mungkin segalanya itu dapat diajarkan kepada anak di sekolah. Selanjutnya yaitu implementasi pendidikan sepanjang hayat. Konsep pendidikan sepanjang hayat sesuai dengan
sesuai untuk diterapkan pada kehidupan manusia dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang pesat. Pendidikan sepanjang hayat secara umum berlaku untuk semua manusia. Sedangkan secara khusus, pendidikan sepanjang hayat dapat diterapkan dalam pendidikan baca tulis, pendidikan vokasi, pendidikan profesi, pendidikan inovasi, serta pendidikan kewarganegaraan. Baiklah, hanya sekianlah materi yang saya bahas. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Saya sudahi dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.